Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang aljabar, Boolean, dan Keymaps. Ini nggak bisa di itu. Nih, anggota ya sebelum itu perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Hana Hamidah Zura Huma dengan NIM akhir 47. Yang kedua Faik Kolilwah Azam dengan NIM akhir 54. Yang ketiga saya sendiri Erlangga Setrojati dengan NIM akhir 58. Yang keempat, Kinanta Rizky Bagus Pratama dengan Sega Dwi Putra dengan NIM akhir 03. Sebelum itu, pada slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, Kinanta. Silakan. Satu, bentuk kanonik, spesifikasi ekspresi boolean dalam suatu fungsi. Sub, sum of product atau penjumlahan dari hasil kali. Suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali disebut minterm. Post product of sum atau perkalian dari hasil jumlah. Suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam hasil jumlah yang disebut max term. Selanjutnya, lanjut. Lanjut. Cara membentuk min term dan max term. Untuk mix term, setiap peubah bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Setiap peubah bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk tanpa berkomplement. Max term, setiap peubah dinilai 0 dinyatakan dalam bentuk tanpa komplement. Setiap pengubah bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Selanjutnya, cara membentuk mix term dan max term dapat dilihat dalam tabel di sini. Ada X, Y, Z, ada suku dan lambangnya dari mix term dan max term. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran mix term untuk SOP ketika nilai fungsi bernilai 1. Untuk max term sendiri ketika nilai fungsi bernilai 0. Selanjutnya, contoh, nyatakan fungsi volume f x, y, z sama dengan x tambah y tambah z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. 1. SOP, lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. X sama dengan X X sama dengan X aksen kurang Y tambah Y aksen sama dengan Y aksen Y tambah X aksen Y aksen sama dengan X aksen Y kurung Z tambah Z aksen ditambah X aksen Y aksen dikurung Z tambah Z aksen sama dengan X aksen YZ ditambah X aksen YZ aksen ditambah X aksen Y aksen Z tambah X aksen Y aksen Z aksen. Untuk 2, Y aksen Z aksen sama dengan Y aksen Z aksen dalam kurung X ditambah X aksen sama dengan Y aksen Z aksen tambah X aksen Y aksen Z aksen. Jadi F X Y Z sama dengan X aksen Y aksen Z aksen ditambah X aksen Y aksen Z ditambah X aksen Y Z aksen tambah X aksen Y Z ditambah X Y aksen Z aksen. Atau F X Y Z sama dengan M0 tambah M1 ditambah M0 ditambah M3 tambah M4
sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Untuk cos sendiri, f x y z sama dengan x aksen tambah y aksen z aksen sama dengan dalam kurung x aksen tambah y aksen kurung x aksen tambah z aksen. Lengkapi terlebih dalam syarat lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. Untuk contoh 1, x aksen tambah y aksen sama dengan x aksen tambah y aksen tambah z aksen sama dengan x aksen tambah y aksen tambah z dalam kurung x aksen tambah y aksen tambah z aksen. Contoh soal nomor 2, x aksen tambah z aksen sama dengan x aksen tambah z aksen tambah y aksen sama dengan dalam kurung x aksen tambah y tambah z aksen dalam kurung x aksen tambah y aksen tambah z aksen. Jadi untuk f x y z sama dengan x aksen tambah y aksen tambah z aksen dalam kurung x aksen tambah y aksen tambah z kalikan x aksen tambah z aksen tambah z aksen atau f x y z sama dengan m5 m6 m7 sama dengan pi 567. Untuk selanjutnya, contoh konversi antar bentuk kanonik. Misalkan f adalah fungsi boolean dalam sebuah SOP dengan 3 perubahan. F x y z sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan f aksen adalah fungsi komplement dari f. F aksen x y z sama dengan 5, 6, 7 sama dengan M5 ditambah M6 tambah M7. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk cos f x y z sama dengan f aksen x y z aksen sama dengan dalam kurung M5 tambah M6 tambah M7 aksen sama dengan M5 aksen, M6 aksen, M7 aksen sama dengan x y aksen z aksen x y z aksen dalam kurung aksen dikalikan x y z dalam kurung aksen sama dengan dalam kurung x aksen tambah y tambah z aksen dikalikan dalam kurung x aksen tambah y aksen tambah z aksen tambah z dikalikan x aksen tambah y aksen ditambah z aksen sama dengan M5 M6 M7 sama dengan pi 567. Jadi f x y z sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 sama dengan pi 567. Kesimpulan mj absen sama dengan mj. Selanjutnya, selanjutnya bisa Mas Faik untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada peta Karnaug. Peta Karnaug atau Keymaps merupakan salah satu metode untuk menyederhanakan fungsi Boolean. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm, dan tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang merepresentasikannya berbeda, hanya satu buah literal. Cara mengisi Keymap yaitu kotak yang menyatakan minterm diisi 1, dan sisanya diisi 0. Next. Ini contoh peta Karnaug dengan dua peubah. Minterm dengan suku X, Y dengan lambang M0 dan suku X aksen Y dengan lambang M1, suku XY aksen dengan lambang M2, suku XY dengan lambang M3. Dan maxterm untuk suku X plus Y dengan lambang M0, suku X plus Y aksen dengan lambang M1, suku X aksen plus Y dengan lambang M2, suku X aksen plus Y aksen dengan lambang M3. Next. Ini contoh peta Karnaug dengan 3 peubah.
Minterm yaitu suku X, Y, X aksen, Y aksen, Z aksen dengan lambang M0, X aksen, Y aksen, Z dengan lambang M1, X aksen, Y aksen, YZ aksen dengan lambang M2, X aksen, YZ dengan lambang M3, X, Y aksen, Z aksen dengan lambang M4, X, Y aksen, Z dengan lambang M5, X, Y, Z aksen dengan lambang M6, dan X, Y, Z dengan lambang M7. Maxterm yaitu suku X plus Y plus Z dengan lambang M0, X plus Y plus Z aksen dengan lambang M1, X plus Y aksen plus Z dengan lambang M2, X plus Y aksen plus Z aksen dengan lambang M3, X aksen plus Y plus Z dengan lambang M4, X aksen plus Y plus Z aksen dengan lambang M5, X aksen plus Y aksen plus Z dengan lambang M6, X aksen plus Y aksen plus Z aksen dengan lambang M7. X. Ini contoh bait Takarnau dengan 4 peubah. Minterm yaitu dengan suku W aksen, Y, X aksen, Y aksen, dan Z aksen dengan lambang M0, W aksen, X aksen, Y aksen, Z dengan lambang M1, W aksen, X aksen, YZ aksen dengan lambang M2, W aksen, X aksen, YZ dengan lambang M3, W aksen, Y aksen, Z aksen dengan lambang M4, W aksen, X, Y aksen, Z dengan lambang M5, W aksen, X, Y, Z aksen dengan lambang M6, W aksen, X, Y, Z dengan lambang M7, W aksen, W X aksen, Y, Z, Y aksen, Z aksen dengan lambang M8, W X aksen, Y aksen, Z dengan lambang M9, W X aksen, Y, Z aksen dengan lambang M10, W X aksen, Y, Z M11, W X, Y aksen, Z aksen dengan lambang M12, W X, Y aksen, Z dengan lambang M13, W X, Y, Z aksen dengan lambang 14, W X, Y, Z dengan lambang 15, dan maxterm suku W plus Y plus X plus Z dengan lambang M0, W plus X plus Y plus Z aksen dengan lambang M1, W plus X plus Y aksen plus Z dengan lambang M2, W plus X plus Y aksen plus Z aksen dengan lambang M3, W plus X aksen plus Y plus Z dengan lambang M4, W plus X aksen plus Y plus Z aksen dengan lambang M5, W plus X aksen plus Y aksen dengan lambang M6, W plus X aksen plus Y aksen plus Z aksen dengan lambang M7, W plus aksen plus X plus Y plus Z dengan lambang M8, W aksen plus X plus Y plus Z aksen dengan lambang M9, W aksen plus X plus Y aksen plus Z dengan lambang M10, W aksen plus X plus Y aksen plus Z aksen dengan lambang M11, W aksen plus X aksen plus Y plus Z dengan lambang M12, W aksen plus X aksen plus Y plus Z aksen dengan lambang M13, W aksen plus X aksen plus Y aksen dengan lambang 14, W aksen plus X aksen plus Y aksen plus Z aksen dengan lambang M15. Next. Selanjutnya, Baik, untuk teknik minimasi fungsi boolean dengan Cmap akan saya jelaskan. Dengan menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian, seperti pasangan itu 2, kuat, 4, oktet, 8. Next. Selain itu, ada teknik minimasi lainnya yaitu penggulungan. Next. Pada pasangan, kami memberikan contoh pasangan berupa vertikal yang berada pada kolom M12 dan M8. Kemudian terjadi kemudian setelah kami buktikan dengan hukum aljabar boolean. Kemudian contoh pasangan yang kedua yaitu pasangan dengan horizontal pada M1 dan M3. Next. Teknik minimasi kuat. Sini diberikan 3 contoh secara vertikal.
pada M1, M5, M13, M9. Kemudian secara horizontal pada M0, M1, M3, M2. Contoh kuat ketiga itu dengan persegi pada M5, M7, M13, M15. Next. Kemudian teknik minimasi oktet, yaitu 8. Itu pada kolom M4, M12, M5, M13, M7, M15, M6, M14. Kemudian oktet selanjutnya itu adalah vertikal pada kolom M0, M1, M4, M5, M12, M13, M8, M9. Selanjutnya, teknik minimasi penggulungan. Di sini saya berikan contoh, maaf kami di 2 yaitu secara horizontal seperti ini. Maaf, udah kelihatan ya. Jadi, di ujung-ujungnya, kita akan menggabung seperti ini. Seperti gulungan. Tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, itu penggulungan secara vertikal. Seperti ini. Kemudian, saya akan berikan ke teman saya untuk menerangkan materi berikut. Baik, berikutnya adalah tips menyederhanakan aljabar boolean dengan menggunakan kemap. Jadi dalam menggunakan kemap untuk menyederhanakan aljabar boolean terdapat 2 poin utama, yakni yang pertama mengelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Jadi apabila ada nilai 1 pada kemap, carilah nilai 1 yang bertetangga sebanyak mungkin. Kemudian setelah ditemukan semua nilai 1, dimulai dari mencari oktet, yakni tetangga 8, kemudian kuat atau yang bertetangga 4, dan terakhir adalah pair atau yang bertetangga 2. Jadi bisa lanjut. Jadi dalam penyederhanaan ini terdapat ketidakunikan dari hasil penyederhanaan. Jadi terdapat beberapa bentuk fungsi minimasi yang berbeda, meskipun jumlah literal dan jumlah termnya sama. Sebagai contoh, di bawah ini terdapat satu buah kemap yang dapat menghasilkan hasil penyederhanaan yang berbeda. Pada di tabel kiri, nilai hasil penyederhanaannya adalah Y aksen Z aksen ditambah X Y aksen Z. Jadi diambil nilai 1 yang bertetanggaan secara 4 di sisi kiri, kemudian digunakan yang bertetangga 2 di sebelah tengah. Kemudian pada tabel sebelah kanan diambil yang bertetangga 4 sehingga menghasilkan Y aksen Z aksen, kemudian diambil lagi yang bertetangga secara 4 atau kuat sehingga menghasilkan X Y aksen, sehingga keseluruhan penyederhanaan booleannya adalah Y aksen Z aksen ditambah X Y aksen. Ini bisa lanjut. Mungkin slide-nya bisa dilanjut. Ya, kemudian contoh lainnya adalah buatlah minimisasi dari fungsi boolean WXYZ dengan nilai minterm 2, 5, 7, 8, 13, 14, dan 15. Kemudian hasil kemapnya adalah seperti di gambar. Kemudian yang pertama adalah mencari nilai tertinggi, yakni oktet. Sepertinya di sini tidak ada oktet. Kemudian lanjut ke kuat. Di sini terdapat nilai kuat yang di tengah-tengah itu terdapat 4 nilai 1 yang bertetanggaan,
ambil nilai yang bertetangga 2. Sehingga hasil akhir dari penyederhanaan ini adalah X aksen Z aksen ditambah XZ ditambah WXY. Ini bisa lanjut. Kemudian untuk contoh lainnya, minimasi fungsi boolean ABC dengan minterm 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi di sini terlihat kembali bahwa terdapat nilai 1 yang bertetangga secara 4 terkuat secara vertikal, yakni pada nilai A aksen. Kemudian terdapat nilai 1 yang bertetanggaan secara 2 apabila kita melakukan metode penggulungan, sehingga menghasilkan nilai AC aksen. Dan ini merupakan hasil dari produk SOP atau sum of product. Kemudian apabila kita ambil nilai bentuk baku dari POS, akan menghasilkan A plus C. Mungkin bisa lanjut. Kemudian ada satu contoh lagi, tentukan bentuk sederhana dari fungsi boolean yang merepresentasikan truth table berikut dalam bentuk baku SOP dan POS. Jadi terdapat truth table di sebelah kiri ini lengkap dengan peubah X, Y, Z. Apabila kita buat kemaps-nya yang ada di sebelah kanan, terlihat bahwa terdapat 2 nilai 1 yang bertetangga 2. Sehingga bentuk baku dari SOP-nya atau nilai yang kelompok 1 menghasilkan Y aksen Z aksen ditambah X aksen Y. Kemudian untuk bentuk baku dari POS, yakni nilai nolnya, kita dapat Y ditambah Z aksen dikalikan dengan X aksen plus Y aksen. Mungkin bisa lanjut. Kemudian untuk keadaan don't care, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, keadaan don't care. Kondisi ini kondisi nilai pengubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Nilai 1 atau dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Bisa dilihat seperti tabel di bawah ini. Tips menyederhanakan Kmaps menggunakan keadaan don't care. Yang pertama, yaitu dengan menganggap semua nilai don't care atau X adalah 1 dan membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1 termasuk tanda X. Dan semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok dianggap bernilai 0. Contoh menyederhanakan dengan Kmaps dalam keadaan don't care. Sebuah fungsi boolean f dinyatakan dengan tabel berikut seperti tabel di bawah ini. Dan minimalisasi fungsi f sesederhana mungkin. Pada tabel tersebut diketahui pada M0 itu 0 dan M1 juga 0. Dan M2-nya itu 1, M3 0, M4-nya 1, M5 1, dan M6, M7 0, M8 1, M9 0, M10 0, dan M11 0, dan pada M12, 13, 14, dan 15 X. Jadi pada penyederhanaan ini dilakukan dengan pada ini M2 dan M8 dilakukan penyederhanaan sehingga mendapat nilai X aksen Z aksen. Dan pada M4, M5, dan M12 dan M13 juga dilakukan penyederhanaan, yaitu dengan itu melihat pada peta Coornate sehingga didapat X, Y aksen dan dilakukan penyederhanaan pada keadaan don't care. Pada
M12, M13, M4, M15, dan M14. Ya, sehingga didapat WX. Hasil penyederhanaannya yaitu F WX YZ sama dengan X aksen Z aksen plus X Y aksen plus WX. Jadi kesimpulannya, aljabar Boolean adalah sistem matematika yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logika. Pada aljabar Boolean digunakan dalam menganalisis gerbang dan sirkuit digital. Dan juga pada aljabar Boolean menggunakan simbol 0 dan 1 untuk mempresentasikan input dan output digital. Bentuk kanonik mengacu pada ekspresi yang tidak dapat disederhanakan lebih lanjut. Ada dua bentuk kanonik, SOP, ekspresi penjumlahan dari beberapa produk dan variabel-variabel. Kedua, POS, ekspresi perkalian dari beberapa penjumlahan OR dari variabel-variabel. Dan bentuk kanonik SOP dan POS membantu menyederhanakan ekspresi Boolean. Keymaps merupakan alat grafis membantu penyederhanaan fungsi Boolean dengan mengelompokkan nilai logika yang sama. Yang kedua, dapat mengidentifikasi pola dan mengurangi jumlah gerbang logika. Yang ketiga, keymaps membantu mengurangi kompleksitas fungsi Boolean. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan atau tutur kata dari kelompok kami. Saya Erlang